12 IPA kita kan sudah belajar aturan rantai waktu kelas 11. Nah, kemudian aturan rantai ini juga kan kita makin perdalam kalau fungsinya untuk trigonometri atau campuran antara fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar. Nah, kemudian konsepnya sih sama saja dengan apa yang kita pelajari waktu kelas 11 ya. Nah, ini sering dibilang juga turunan fungsi komposisi. Ya. Jadi bentuk fungsinya adalah bentuk fungsi komposisi atau komposisi fungsi seperti ini. Y sama dengan FU, tetapi U merupakan fungsi X lagi. Sehingga kalau kita tulis sebenarnya ini boleh Y sama dengan HX misalnya. Oke, ulangi. Y sama dengan FU. Jadi U merupakan fungsi GX. Nanti atau boleh kita tulis Y sama dengan HX. Kenapa? Karena yang ditanya nanti DY per DX. Yang ditanya nanti DY per DX atau H aksen. Y aksen maksud saya. Atau Y aksen. Yaitu yang ditulis dengan H aksen X. Ya. Jadi Y kita turunkan terhadap X. Tapi kalau Y sama dengan FU, kan belum fungsinya belum fungsi X. Nah, itu dia. Tetapi kalau diturunkan terhadap FU tinggal F aksen U. Nah, ini yang akan kita pahami di aturan rantai. Sebenarnya di kelas 11 sih sudah saya ajari konsepnya ini ya. Nah, kemudian berarti DY per DX kalau konsep seperti ini adalah DY per DU, turunkan dulu Y terhadap U, ini DY per DU, kalikan dengan turunkan U terhadap X. Ini, turunkanlah ini terhadap X. Nah, kamu kalau istilah kamu coret ini kan sama DY per DX juga sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, ada cara cepatnya ya, yang kamu sudah tahu ya. Langsung kita ke contoh soal. Nah, ini sebenarnya sudah kamu tahu turunannya ini Y sama dengan sinus 4X. Tetapi kita akan coba pakai konsep ini baru cara cepatnya nanti. Selanjutnya kamu terserah mau pakai yang mana ya. Cara cepat pun sama saja. Nah, rumusnya Y sama dengan sin AX kan sudah ada kemarin ya. Tapi kita coba pakai ini. Jadi ini boleh ditulis menjadi Y sama dengan sinus U. Jadi U ini yang menggunakan variabel X dulu kita anggap. Nah, kemudian berarti U sama dengan 4X. Ya? DU per DX, turunan dari U adalah 4. Nah, kemudian sedangkan kalau ini Y, variabel yang digunakan kan U. DY per DU, ini DY per DU turunkan terhadap U ya, jangan terhadap X ya, adalah turunan sin kan cos U. Tetapi yang ditanya adalah DY per DX. Yang ditanya ini, bukan DY per DU. Nah, DY per DX adalah DY per DU kali DU per DX. Nah, kamu coret ini kan sama hasilnya kiri kanan, tapi kita substitusilah. DY per DU berapa? Cos U. DU per DX 4. 4-nya jangan kalikan ke U ya. Saya sudah ingatkan beberapa kali itu karena 4 tidak mengikat kepada trigonometri cos ya. Berarti 4 di depan aja tulis cos U, kembalikan karena harus kembali ke fungsi semula, ke pengertian semula maksud saya. U kan kita misalkan tadi 4X, 4 cos 4X. Dapatlah turunannya Y aksen atau F aksen X. Atau cara cepatnya kemarin, cara kedua, Y sama dengan sinus 4X. Maka Y aksen atau DY per DX adalah sinus, turunan sinus kan cosinus 4X kali turunan dari 4X 4. Maka Y aksen sama dengan 4, jangan kalikan dengan 4X ya. Kalau sempat kamu tulis begini itu kelewatan lah kamu. Berarti tinggal 4 cosinus 4X. Kalau Y sama dengan cosinus pangkat 3X, maka turunannya bagaimana? Oke,
Y aksen X atau DY per DX atau Y aksen turunannya adalah ini jadi pengali dulu ke depan. Berarti kan 3 gitu kan. Kosinus ini pangkat 2 jadinya, turunkan sekali pangkatnya kali baru turunkan yang ini saja tanpa mengikuti pangkat. Nih, turunan cos adalah min sin X. Ini kali ya. Jadi bukan kurang begitu. Makanya saya buat dalam kurung. Boleh kamu rapikan, minusnya ke depan buat minus 3 cos kuadrat X sin X. Terserah, tak sin X duluan di depan. Begitu ya. Atau cara menulisnya begini. Supaya lebih kamu ngerti kan, Y sama dengan, saya ganti aja soal satu lagi, sinus pangkat 4X. Oke, berarti Y aksen sama dengan ini 4 kali sinus pangkat 3X, ya 4 kali sinus pangkat 3X, turunan D sin X per DX. Nah, biar jangan lupa bahwa masih akan kamu turunkan, boleh seperti itu. Terserah kamu, nanti turunan sinus kan cos kali cos X. Oke. Nah, kalau fungsinya Y sama dengan 4 sin pangkat 5 dari 3X, maka turunannya adalah ini dulu 5 kali 4 ya. 5 atau 4 kali. Ini saya tulis pun 5 kali gitu ya. Sinus turunkan 5 jadi turunkan 1 pangkatnya 4 3X. D saya tulis tetap D ini dulu. Ini. Sinus 3X per DX. Kali lagi. Turunan yang ini lagi. D 3X per DX. Ini hanya cara menulis. Kamu sudah tahu cara. Oke, sama dengan apa tadi? Ini 20 sin pangkat 4 3X. Turunan dari sin 3X kan cos. Cosinus 3X. Turunan cosinus kan cos. Kemudian turunan dari 3X per DX adalah 3. 3 jangan kalikan ke sini ya. Hasilnya menjadi 60 sin pangkat 4 3X cos 3X. Kemudian ke soal yang nomor 4 ya. Y sama dengan tangen kuadrat dari X kuadrat tambah 2X kurang 3. Maka Y aksen sama dengan 2, ini 2 ke depan, 2 kali tangen X kuadrat tambah 2X kurang 3 kali. Baru turunan tangen. Turunan tangen apa? Sekan kuadrat kalau tangen ya. Sekan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 3. Lalu turunan yang ini sekali lagi. Udah ngerti ya? Kali 2X tambah 2. Ini taruh ke depan. 2 kali 2X tambah 2 kali tangen X kuadrat tambah 2X kurang 3 kali sekan kuadrat dari X kuadrat tambah 2X kurang 3. Nanti kalau ada di soal-soal ada misalnya memuat seperti ini, Y sama dengan sin pangkat 3 dari 2X misalnya per cos pangkat 4 dari 5X, ini pakai U per V ya sekali ya. Tapi ketika mencari U aksen pakai aturan rantai, ketika mencari V aksen ini pun pakai aturan rantai. Tetapi waktu menyelesaikannya harus pakai U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Atau misalnya kalau misalnya Y sama dengan tangen kuadrat dari X tambah 5 misalnya kali sinus dari X kuadrat tambah 10 misalnya. Ini kan U kali V, ini U, ini kali V. Nah, kamu kan kalau mencari turunannya ini kan U aksen V tambah V aksen U. Tapi waktu mencari U aksennya ini kamu pakai aturan rantai. Mencari V aksennya ini pun pakai aturan rantai. Kemudian pakailah rumus E aksen U aksen V tambah V aksen U untuk menyelesaikan persoalannya. Demikian juga yang di atas tadi ya. Saya pikir sih kelas 12 IPA sudah mahir untuk kali ini. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, Tuhan memberkati.